BPJS tuh berapa triliun tuh dia rugi. Indonesia nih hanya rugi terus mah. Walau Coni lah lo. Tapi BUMN sama BUMD tuh kalau dia rugi pasti dia minta suntikan dana sama pemerintah. Makanya harusnya dibangkrutkan aja. Kalau BUMD tuh badan usaha milik daerah itu minta suntikan dana sama provinsi. Tapi kalau misalnya BUMN badan usaha milik negara, dia minta suntikan dana sama negara, pemerintah pusat. Bahasa ekonomi harusnya mengikuti bahasa Indonesia, jadi pembaca tidak salah paham. Sekarang nih kita ini kan dekat negara Indonesia selalu menggunakan produk lokal macam BBM tuh Pertamina, terus listrik PLN. Tapi kenapa perusahaan udah punya negara tetap aja rugi terus? Padahal kami kalau beli listrik ya nggak pernah ngutang loh, kata Kitrufur. Habis kau ingat kalau misalnya aku beli listrik sama bayar bensin aku bayar utang, aku dibayar cash. Macam mana pula nak hutangkan orang pom bensin tuh? Dekat Indonesia nih kalau listrik engkau tuh terlambat 1 hari langsung kena putus. Token dah bunyi-bunyi tuing. Gelap lah rumahku, gelap gulita tak ada listrik. Kalau nak masuk kerja dekat Indonesia nih kan sulit. Mesti ada orang dalam. Orang dalam kena dijaga. Salut sih, konsisten ruginya walau nggak ada saingan, kata Alex. Tak ada saingan terus menguasai semua pasar yang ada di Indonesia pun rugi. Apalagi kalau ada saingan, bangkrut, tutup langsung lahan. Close the door. Indonesia kurang apa? Batu bara ada, nikel ada, emas ada, pasir ada, apalagi sawit ada, semua ada. Tapi semuanya rugi. Minyak bumi ada, tapi beli dari Singapura. PLN berpotensi rugi mengalami kerugian sebesar 10 triliun akibat diskon subsidi listrik dampak kenaikan PPN 12%. PT PLN Persero mengungkapkan pelaksanaan kebijakan diskon tarif listrik 50% pada Januari-Februari 2025 akan menggerus potensi pendapatan perusahaan hingga 10 triliun. Diketahui program diskon tarif listrik 50% ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi atas imbas kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN 12%. Mulai 1 Januari 2025. Direktur Keuangan PLN, Cynthia Rusli, mengatakan pendapatan PLN berpotensi turun 5 triliun setiap bulannya. Program diskon tarif listrik yang akan berlangsung selama 2 bulan itu. Kompas.com. Betul kan kataku beda, Petronas Malaysia nih untung terus, sedangkan Pertamina Indonesia rugi terus. Tapi kan kita lagi bahas nih PT PLN bukan Pertamina. Tenaga Nasional Berhad punya Malaysia, dia nih untung terus, sedangkan PLN perusahaan listrik negara rugi terus. Ya macam mana lah walaupun lah PLN nih menguasai semua sektor listrik di seluruh Indonesia, tapi tetap aja faktanya tuh dia rugi terus. Bahkan dekat daerah Kalimantan sana tuh mereka masih subsidi dari Sarawak. Listriknya masih ambil sama Sarawak Malaysia. Iya, listriknya itu masih impor dari Sarawak. Sama macam Pertamina, dia ini sudah menguasai pasar BBM yang ada di Indonesia. Tapi kau tengoklah, rugi terus. Apa kata netizen Malaysia tentang PLN nih rugi terus? Beda, orang Malaysia tuh tak pernah urus PLN Indonesia nih nak rugi ke, nak untung ke, dia ni tak urus. Cobalah kau baca dulu tuh, berarti netizen Fufu Fafa nih yang komen. Perusahaan yang gak punya kompetitor air rugi mulu, mau bingung tapi BUMN. Itulah yang aku pening kepala. Perusahaan ini tak ada kompetitor dekat seluruh negara nih, tapi dia nih rugi terus. Bahkan BUMD tuh rugi juga. Kalau udah rugi dibangkrut mau dikasih subsidi lagi. Alamak, macam mana lah negara ini. Ini dibalas lagi nih beda. Ya rugi karena pemasukan ke kantong berkurang, kata Laili. Dibalas lagi, padahal pegawai PLN terkena kesejahteraannya beda BUMN lain yang sejahtera Pertamina dan PLN, kata Andila MD. Terus dibahas lagi dengan Hermawan. Coba cek keuangan 20 tahun ke belakang. Untung mulu, bukannya rugi mulu, kata Hermawan. Kita ni tak boleh seuzon, harus husnuzon. Tapi menurut aku nih, Indonesia ni tak usah lah gengsi-gengsi. Kita belajar aja sama Malaysia. Tengok tuh dekat Malaysia, Petronas Malaysia untung terus. Sampai ke negara Brazil ada Petronas. Terus apa lagi? TNB untung terus juga. Apalah salahnya nih, nak belajar aja. Gengsi pula. Kalau untung sejahtera semua rakyat Indonesia nih, justru bagusan rugi biar para oknum pejabatnya makin kaya dan sejahtera, kata Randy Nadian. Berarti maksud kau nih semua pendapatannya tuh dikerop sama pejabat aja? Awas aja, abis bilang rugi ntar bagi-bagi bonus akhir tahun, THR, gaji pejabatnya naik, kata Bung Sution. Pegawai BUMN mana sih yang tidak makmur, kata Iqbal. Ya sebenarnya untuk kesejahteraan karyawan tuh harus tapi ya udah tahu kok tanya saya. Bilang rugi biar dikasihani, akhirnya dapat suntikan. Macam perusahaan swasta rugi, gaji dipotong,
nggak bonusan. Sedangkan BUMN rugi, masa bodoh, gaji tetap, bonusan lanjut. Kalau kurang nanti minta uang papa, kata Dimas. Tapi BUMN sama BUMD tuh kalau dia rugi pasti dia minta suntikan dana sama pemerintah. Makanya harusnya dibangkrutkan aja. Kalau BUMD tuh badan usaha milik daerah itu minta suntikan dananya sama provinsi. Tapi kalau misalnya BUMN badan usaha milik negara, dia minta suntikan dana sama negara, pemerintah pusat. Min, semangat mengedukasi, ternyata banyak komen yang nggak nyambung. Dibalas sama Cici. Tapi aku jadi tahu Kak, berkat baca komenan netizen, ternyata semua BUMN memang sejahtera di dalamnya. Dibalas dengan R. Hari. Bahasa ekonomi harusnya mengikuti bahasa Indonesia, jadi pembaca tidak salah paham. Sekarang nih, kita ini kan dekat negara Indonesia selalu menggunakan produk lokal macam BBM tuh Pertamina, terus listrik PLN. Tapi kenapa perusahaan udah punya negara tetap aja rugi terus? Memonopoli terus tapi merugi terus. Mana rakyat juga yang disuruh nanggung. Emang deh kalau nggak benar hasilnya juga sama nggak benarnya, kata Hari Leo. Iya, sekarang macam mana? Gara-gara impact dari pajak 12% naik nih. Terus ini PLN sampai rugi 2 bulan nih 10 triliun. Nanti itu tiba-tiba langsung minta duit sama pusat gara-gara udah mau bangkrut. Terus nanti pemerintah pusat nih malah minjam duit ke negara lain, negara Cina, Singapura. Banyak faktor juga sebenarnya, dari pembebanan tarif dasar listrik, di mana BPP tiap daerah beda-beda tapi tarif dasar listrik, harga batu bara yang dijual ke PLN tinggi, pembangkit swasta wajib dibayar dan dibebankan ke PLN walaupun beroperasi atau tidak karena sistem TOP, kata Harvey. Dibahas lagi dengan noting. Ya itu kan urusan petinggi PLN, karena sudah digaji gede harusnya mereka mikir gimana caranya biar itu nggak terjadi terus. Kalau mereka mau itu terjadi terus berarti ada mafianya, simpel aja. Orang kalau perusahaan pasti harus dan mau berinovasi. Tapi sekarang faktanya yang terjadi di Indonesia nih, PLN ini kan milik negara dan tidak ada kompetitornya. Tapi kenapa harus rugi terus perusahaannya? Yang rugi itu cuma perusahaan, beda pejabat-pejabat dan seperangkatnya malah tetap hidup sejahtera juga, kata Gary. Ya itu urusan dia sama Tuhan lah, susah nak cakap. Padahal kami kalau beli listrik ya nggak pernah ngutang loh, kata Kitrufur. Habis kau ingat kalau misalnya aku beli listrik sama bayar bensin, aku bayar utang. Aku dibayar cash. Macam mana pula nak hutangkan orang pom bensin tuh? Dekat Indonesia nih, kalau listrik engkau tuh terlambat 1 hari, langsung kena putus. Token dah bunyi-bunyi, tuing. Gelap lah rumahku, gelap gulita, tak ada listrik. Emang kapan pernah untungnya, kata Janmun. Tapi di zaman Soeharto tuh PLN katanya untung, tapi yo ndak tahu kok tanya saya. Serius nanya nih, berita dalam negeri itu tentang pejabat emang nggak ada yang bagus ya akhir-akhir nih, kata Yosua. Di Indonesia nih, kalau kau nak tahu berita-beritanya secara online lah, tidak online lah, selalu liga korupsi, liga selingkuh, parkir liar, pungutan liar, begal, judi online, semua. Kalau nggak mau rugi, suruh jangan dinaikin tuh PPN-nya, kata Novia. Iya tetap harus dinaikin, kan udah dirancang sama undang-undang. Terus di 2021 disahkannya. Rata-rata komentarnya pada enek atau muak gitu ya dengan BUMN yang mau monopoli bisnis tapi selalu merugi. Ini beneran gak kompeten kah SDM di dalamnya? Kalau SDM gak kompeten, kenapa masih dipertahankan juga, kata Hitagara Fuku. Kalau nak masuk kerja dekat Indonesia nih kan sulit. Mesti ada orang dalam. Orang dalam kena dijaga. Suka aneh, padahal udah dimonopoli entah BBM atau PLN tapi kok boncos. Dan KAI dulu sebelum dipegang bapak perubahan itu ikutan boncos, tapi kenapa malah sekarang untung? Bahkan baru 1 tahun dipegang untung berkali-kali lipat, kata Bang Jali. Pesawat Garuda pun rugi terus, tapi dia ini kan harus tetap ada, jadi disubsidi lah terus sama pemerintah. Bakal ada pengurangan karyawan gak ya kalau PLN bilang gini? Soalnya kalau perusahaan swasta langsung tuh berita Optimus si Supreme dan Elon efisiensi efektivitas demi perusahaan berkinerja berkualitas, kata Swiperdon. Kalau BUMN nih, aku rasa jarang sih yang ada PHK kalau tak ada yang mendadak kali. Kalau BUMD aku ada tengok tuh BUMD sampai bangkrut. BUMD tuh udah bangkrut, abis itu dia tak dikasih suntikan dana sama pemerintah. Adalah PHK di mana-mana, tidak dapat pesangon segala macam. Pantesan aja hak vendor nggak dibayar, inisial wifi, kata Alvin. Kalau misalnya vendor tuh tak dibayar dah biasa lah. Semua sektor tuh pasti ada yang macam gitu. Sekarang nih semuanya tuh sistem defisit. Jadi dia nanti bayarnya utang dulu. Salut sih, konsisten ruginya walau nggak ada saingan, kata Alex. Tak ada saingan terus menguasai semua pasar yang ada di Indonesia pun rugi. Apalagi kalau ada saingan, bangkrut, tutup langsung lahan.
close the door. Rugilah, mereka keluarkan duit untuk biaya produksi listrik sampai ke konsumen, tapi pemerintah beri subsidi. Artinya biaya yang dibayarkan masyarakat lebih rendah dari biaya produksi mereka. Masih mending kalau pemerintah bayar selisihnya. Kalau nunggak terus kan mereka rugi. Dan baru bayar beda tahun ya minus lah, kata Skyscraper. Ya macam mana lagi lah, itulah Indonesia, ya ndak tahu kok tanya saya. Batubara udah murah, batubara kualitas pasti butut alias nggak bersih. Bikin kebijakan monopoli batubara, punya BUMN batubara sendiri, tapi rugi. Yang kocak yang ngelola apa gimana nih, kata Daniel. Indonesia kurang apa? Batu bara ada, nikel ada, emas ada, pasir ada, apa lagi? Sawit ada, semua ada. Tapi semuanya rugi. Minyak bumi ada, tapi beli dari Singapura. Setiap ada diskon atau gratisan dari PLN, kok rasa-rasanya bayaran listrik non-subsidi ya. Apalagi pas COVID kemarin tiba-tiba tagihan naik hampir 100%, padahal dipakai kayak biasa aja. Subsidi listrik gratis, kelar. Tiba-tiba turun lagi dong tagihan gue kayak normal. Nah, sekarang ngasih diskon gimana nih hitungannya, kata Algenger. Kan udah dijelasin tadi di awal video. Kau ini nonton tak awal video tadi? Nanti PLN ini akan merugi selama 2 bulan di tahun 2025 sampai 10 triliun. Kalau KAI ngeluh rugi sih wajar-wajar aja, karena akhir-akhir ini fasilitas kereta perombakan besar-besaran. Itu pun rugi karena beban kereta cepat. Semua tergantung pimpinannya, kalau berkompeten dan ahli di